Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rizky Arif Prayu Nenggolan dengan NIM D1C1210159. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang mata kuliah tanaman palma, yaitu pinang, nipa, dan buah jernang. Adapun untuk pinang, potensi pinang, pinang merupakan salah satu tumbuhan berbunga yang merupakan jenis tumbuhan monokotil atau tumbuhan berkeping satu. Pinang termasuk dalam jenis palem-paleman dan tergolong dalam genus Areca. Tumbuhnya pohon pinang ini dapat dimanfaatkan mulai dari buahnya hingga pelepah daunnya. Selanjutnya, untuk teknologi proses pinang, yang pertama ada pembelahan buah pinang. Pembelahan secara tradisional, pembelahan buah pinang dilakukan dengan pisau atau parang. Untuk cara yang semi modern, bisa menggunakan alat pembelah yang bisa membelah 20-25 buah pinang per menitnya. Yang kedua ada pengeringan. Setelah dibelah, buah pinang dijemur dengan lama waktu selama 50 jam. Setelah kering, biji pinang dicungkil dan dijemur lagi selama 4 hari. Dan yang terakhir ada pengemasan. Setelah kering, biji pinang dikemas dalam karung udang untuk dijual atau disimpan. Adapun komposisi pinang, kandungan yang ada dalam biji pinang, buah pinang terdiri dari tanin, alkaloid, lemak, minyak atsiri, gula, dan air. Tanin sebesar 15%, alkaloid sebesar 0,3 sampai 0,6%, merupakan komponen dari biji pinang. Tanin termasuk dalam senyawa polifenol, termasuk flavonoid yang memiliki ciri-ciri larut dalam alkohol dan gliserol, namun tidak larut dalam benzen. Selanjutnya, pinang di bidang pangan ataupun non-pangan. Pinang ini bisa di bidang pangan atau non-pangan karena pinang sangat banyak manfaatnya, khususnya dalam industri pangan maupun non-pangan. Contoh produknya yang di dalam pangan adalah permen dan kopi. Untuk bidang non-pangan, kosmetik dan pewarna alami. Adapun pangsa pasar pada pinang, pangsa pasar buah pinang belah adalah untuk ekspor terutama ke beberapa negara antara lain Thailand, India, Pakistan, dan Bangladesh, serta ke Timur Tengah. Adapun jenis pinang yang diekspor berbeda-beda jenis, mulai dari pinang bulat, pinang belah, maupun pinang rebus, dan saat ini permintaan akan ekspor semakin meningkat kembali, di mana sebelumnya sempat mengalami penurunan sejak awal pandemi COVID-19. Yang kedua ada buah nipa, di mana untuk potensi nipa, potensi tanaman nipa dapat diandalkan sebagai bahan pangan karena produksi buah cukup banyak pada setiap kelompok tanaman nipa. Tanaman ini menghasilkan buah yang dapat dimakan. Nipa merupakan salah satu famili Areca atau palem-paleman subfamili Naipoides dan merupakan satu satuan spesies dalam genus Nipa menurut Tsuji et al. 2011. Di Indonesia Nipa tersebar mulai dari Sumatera, Kalimantan, Jawa, Maluku, Sulawesi, dan Papua. Untuk teknologi proses nipa, yang pertama, nipa bisa dibuat menjadi jus. Prosesnya dengan cara buah nipa yang sudah dibersihkan dengan air, di blender menggunakan air hingga halus, kemudian ditambahkan susu kental manis dan diaduk. Yang kemudian ada kedua, pengolahan nira, nipa menjadi gula. Nira dapat diolah menjadi gula cair, gula cetak, dan gula sumut. Yang ketiga, pengolahan buah nipa menjadi sirup dan minuman siap saji. Buah nipa dapat diolah menjadi sirup dan minuman siap saji. Pengolahan buah nipa menjadi manisan. Buah nipa dapat diolah menjadi manisan yang merupakan salah satu produk dengan nilai ekonomis yang tinggi. Yang kemudian ada pengolahan buah nipa menjadi dodol.
Buah nipa dapat menjadi olahan menjadi dodol. Kemudian ada pengolahan daun nipa menjadi papan. Daun papan dapat digunting berukuran 10 sampai 10 juga. Selanjutnya, komposisi nipa. Menurut Subiandono et al. 2011, bahwa buah nipa yang masih muda mengandung karbohidrat sebesar 56,41%, gula 27,22%, protein 2,95%, dan vitamin CO 60%. Di samping itu, Surhaini et al. 2018 menambahkan bahwa buah nipa juga mengandung serat dengan sebanyak 2,5%, vitamin A sebanyak 30,5%, dan berbagai macam mineral seperti natrium, kalsium, magnesium, besi, dan zinc. Nipa di bidang pangan dan non-pangan. Nipa merupakan tanaman yang multiguna sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pangan maupun non-pangan. Contoh di bahan pangan, kolang-kaling, gula, garam, dan selai. Untuk non-pangan, tikar, tas, topi, dan rokok. Untuk pangsa pasar nipa, Singapura merupakan pangsa pasar yang menjanjikan bagi ekspor kerajinan lidi nipa. Karena kecil namun makmur, ini memiliki permintaan yang tinggi akan produk-produk kerajinan tangan unik dan berkualitas, seperti yang dimiliki oleh kerajinan lidi nipa. Di sini ada yang ketiga, ada jernang, di mana potensi jernang. Jernang merupakan salah satu hasil hutan bukan kayu yang telah lama dikenal sebagai barang ekspor. Dunia perdagangan mengenalnya dengan sebutan Dragon's Blood. Sumber penghasil utama jernang adalah buah rotan jernang dari kelompok Daemonoropods. Potensi jernang di Indonesia tersebar di Sumatera, Kalimantan, dan Jawa. Di Sumatera, rotan juga dapat dijumpai di Provinsi Aceh, Riau, dan Jambi. Dengan kata lain, pohon jernang pada umumnya masih terdapat di hutan alam dan hutan lindung, sedangkan saat ini keberadaannya di Jawa sudah sulit ditemukan. Teknologi proses jernang, yang pertama ada pemanenan, di mana buah jernang yang dipanen berwarna coklat kemerahan karena banyak kandungan getahnya. Yang kedua, penjemuran. Penjemuran dilakukan dengan cara menaburkan buah di atas nampan dan ditempatkan di ruang terbuka. Yang ketiga, ada ekstraksi. Ekstraksi dilakukan dengan cara maserasi atau perendaman menggunakan pelarut. Yang terakhir, ada penyimpanan. Penyimpanan dilakukan pada suhu kamar dan dikeluarkan sewaktu mau dimanfaatkan saja. Untuk komposisi proses jernang, menurut Thorpe dan Whitley 1944 dalam Suwardi et al. 2002, komponen utama jernang adalah resin, alkohol yaitu 50 sampai dengan 60%, resinoetanol terutama dalam bentuk benzoat dan ester benzoli, asetat 2,5%, rakolban dan 11% rakolban resen. Jernang di bidang pangan dan non-pangan. Jernang merupakan tanaman dapat dimanfaat sebagai bahan baku hanya di non-pangan saja, karena pada proses pengolahan jernang hanya mengambil resinnya saja. Contoh untuk produk di bidang non-pangan, pewarna, ramuan obat-obatan, dan campuran minyak wangi. Untuk produk olahan pangan, mungkin bisa dimakan hanya buah rotannya saja. Next. Untuk pangsa pasar jernang, pangsa pasar getah jernang dari Indonesia diekspor ke beberapa negara antara lain Singapura, China, dan Amerika. Dari tiga negara tersebut, China memiliki permintaan getah jernang paling banyak, yaitu 400 ton per tahun,
menurut Sulasmi 2012. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya presentasikan dalam kesempatan pada siang hari ini. Jika ada kata saya yang salah dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.